Bisa didengar ya? Baik. Jadi nggak ada kesulitan hari ini? Eh, Oke, perkenalkan nama saya Abdi Suryadinata Telaga. Untuk semester ini saya akan mengajar pengantar ilmu ekonomi mikro. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Dalam ilmu ekonomi mikro ini kita akan mempelajari ilmu ekonomi dalam skala mikro, yaitu dalam ruang lingkup pasar. Ya. Ekonomi sendiri ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Mikro ini dalam lingkup pasar. Nah, untuk modul 1 kita akan belajar yang disebut dengan konsep dasar ekonomi pasar. Karena kita belajar mikro, maka pertama kali yang dipelajari adalah konsep ekonomi pasar sendiri, ya. Yang pertama adalah kita akan mempelajari masalah-masalah pokok organisasi ekonomi, metodologi ilmu ekonomi, dan mekanisme sistem ekonomi pasar. Jadi harapkan kalian setelah selesai modul 1 diharapkan akan mengerti ini semua, ya. Kalau tidak mengerti ya baca lagi sampai ngerti. Apa? Ya ini Tri Rosita mau nanya apa pertanyaannya? Silakan bertanya. Oh gitu ya. Oke deh. Yuk. Oke. Yuk saya unmute lagi nih. Oke, nah sekarang kita akan pelajari yang pertama adalah kegiatan belajar 1, landasan dan masalah pokok organisasi ekonomi. Ya. Pertama kali apa sebetulnya ekonomi itu? Yang mau jawab tinggal ngacung. Nanti saya bukakan ininya, mic-nya. Kenapa? Siapa nih yang bicara? Halo, siapa yang mau jawab? Mengapa timbul ilmu ekonomi? Mengapa manusia akhirnya mempelajari ilmu ekonomi? Kenapa kita perlu ilmu ekonomi? Ya, karena kebutuhan manusia tidak terbatas, ya. Oke. Karena kebutuhan manusia itu terbatas, sementara sumber daya ekonomi kita terbatas, ya. Yang paling gampang kita dibatasi dengan apa sekarang? Ya. Kita lihat diri kita aja lah. Kita pengen yang kemarin baru pulang dari Indo siapa? Selain saya ya. Gak usah mikir jauh-jauh deh. Siapa yang kemarin pulang dari Indo? Halo? Gak ada ya? Oke deh. Kalau nggak ada yang pulang nggak apa-apa. Gini aja, kamu kalau makan ya, ada makanan enak gitu, semua sate, bakso, biasanya suka bakso ya. Jarang orang Indonesia nggak suka bakso. Pada saat ketemu kangen makanan gitu ya, makanan Indonesia, entah bakso, entah apalah, rasanya tuh wah kayak pengen semua dimakan. Tapi
perut kita terbatas gitu ya. Pertama perut, kedua uang juga terbatas ya. Kalaupun cukup uang, perutnya jadi batas. Jadi semua itu ada batas. Sumber daya kita terbatas. Pertama dibatasi oleh uang, kedua dibatasi oleh tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu timbullah ilmu ekonomi ya. Kebutuhan manusia terhadap barang juga tak terbatas. Sudah punya rumah satu, pengen punya rumah dua, punya rumah tiga. Sudah punya rumah luas 100 meter, pengen punya rumah luas 200 meter. Padahal kamar yang ditempati cuma satu. Pengen punya mobil 5 ya. Sudah punya satu, pengen dua, pengen tiga, biar bisa ganti-ganti. Senin pakai mobil apa, Selasa mobil apa. Hah? Setiap hari ganti-ganti mobil. Padahal BBM naik. Pengennya seperti itu, ya. Jadi itulah manusia, ya. Kalau sekolah nggak apa-apa, habis S1 pengen S2, pengen S3 nggak apa-apa, itu bagus, ya. Tapi kalau yang lain jangan, ya. Kemudian sumber daya ekonomi terbatas, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia itu kita sendiri, ya, dan juga manusia-manusia lain. Kemudian sumber daya bukan manusia itu terdiri ada dua, yaitu sumber daya alam, ya. Sumber daya alam yaitu ya yang ada di alam, beras, ya, tanah, gitu ya. Untuk menghasilkan beras terbatas, air, terus minyak bumi kan dari alam semua, ya. Kemudian sumber daya kapital, ya. Sumber daya kapital yaitu modal, ya. Kemudian, nah, ilmu ekonomi itu kita akan berusaha untuk mengoptimasikan kebutuhan kita untuk mencapai tingkat yang maksimum, ya. Bagaimana semaksimum mungkin memuaskan kebutuhan kita, ya, semaksimal mungkin. Contohnya begini, kalian punya duit misalnya 2000 NT, ya, pergi belanja ke TMS, pengen beli celana panjang atau pengen beli ya celana panjang dan baju lah, ya. Lihat sana sini, sana sini, nggak mungkin kalian pengennya dapat sebanyak mungkin kan, tapi akhirnya kan terbatas duit. Akhirnya kalian pilih yang kira-kira modelnya bagus, sesuai dengan kalian, dan celananya juga bagus, ya. Itulah kalian sebetulnya sudah sehari-hari sudah melakukan prinsip ekonomi, ya. Jadi, ya, akhirnya kalian mungkin beli misalnya harga baju berapa, 300 NT, ya. Akhirnya beli baju 3 dan celana panjang 2 misalnya, ya. Itu sudah dengan membeli seperti itu memuaskan kalian. Itulah, ya, sebetulnya yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Tapi ya tidak sederhana itu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk itu kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi ilmu ekonomi. Kalau kita ingin belajar sesuatu kan kita mulai dari definisi itu sendiri. Pertama Adam Smith, Wealth of Nation tahun 1776, ya. Itu disebut pertama adalah studi ekonomi adalah studi tentang kegiatan produksi dan pertukaran antara anggota masyarakat. Ini di page 1.5 ya, halaman 1.5. Menganalisis perilaku variabel ekonomi bla 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 sampai di sini, ya. Bisa baca sendiri kan? Kemudian ilmu tentang pilihan, ya, ilmu tentang pilihan, ya. Bagaimana masyarakat memilih menggunakan sumber daya produktif yang terbatas untuk memproduksi berbagai
komoditi ya. Jadi contohnya kita sehari-hari aja kita ingin memproduksi apa ya, misalnya kalian ingin masak aja sederhana ya, kalian kan harus menggunakan sumber daya, misalnya kompor ya, misalnya apalagi bumbu-bumbu ya. Dengan anggaran tertentu setiap bulan, kalian tentu akan berusaha mengatur supaya bisa memproduksi makanan yang akan dikonsumsi oleh kalian selama sebulan penuh itu cukup ya. Kemudian studi tentang uang, suku bunga, kapital, dan kekayaan. Oke. Ya. Berikutnya, definisi ilmu ekonomi yang kedua, ya. Definisi ilmu ekonomi yang kedua adalah ilmu ekonomi ialah studi bagaimana masyarakat menggunakan keterbatasan sumber daya, ya, sumber daya kan tadi terbatas, agar tercapai kepuasan maksimum dari kebutuhan yang tak terbatas, output. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ya. Sumber daya inputnya limited, bagaimana kita memaksimumkan ya. Jadi O output ya sama dengan maksimum, max ya dari fungsi input ya, kira-kira begini ya, fungsi maksimum dari input. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang efisiensi. Efisiensi diukur dengan membandingkan, ini harus kecil, dengan membandingkan input dengan output ya. Jadi efisiensi itu dihitung dari O dibagi I ya, ini sama dengan efisiensi ya. Oke, sampai di sini paham ya definisi ilmu ekonomi ya, paham ya? Oke, saya lanjut dengan masalah pokok organisasi ekonomi. Masalah pokoknya itu tadi ya, sumber daya produktif, langka, dan mempunyai penggunaan alternatif. Kebutuhan manusia tak terbatas. Ini kurang jelas ya ininya ya, tapi kalian kan sudah dapat PowerPoint-nya, bisa lihat sendiri ya. Ini skema 11, gambar 1.1. Nah, ini dua kombinasi ini, sumber daya yang terbatas dan manusia tak terbatas, akhirnya menimbulkan masalah apa yang mau kita buat ya, berapa jumlahnya, bagaimana membuatnya, dan untuk siapa ya. Kalian kan nggak bisa bikin sembarangan, saya mau bikin misalnya yang simple aja, makanan yang paling gampang ya. Saya mau bikin misalnya nasi goreng ya. Terus untuk berapa banyak, berapa piring ya kan, untuk berapa orang ya kan, misalnya untuk 3 orang. Kemudian gimana cara membuatnya, timbul lagi kan, dan untuk siapa ya, siapa aja mau makan misalnya. Dia simple sederhana aja. Untuk skala lebih luas adalah orang misalnya ingin memproduksi baju ya. Misalnya baju itu gimana cara membuatnya, apa yang kita perlukan, apakah kain ya, jarum, benang, mesin mungkin ya. Kalau misalnya cuma untuk skala massal kan pasti kita perlu mesin ya, betul ya. Nah, pabrik kan nggak cuma satu pabrik baju ya, pabrik baju itu ada banyak ya di Indonesia. Mungkin di kota saya, mungkin di Bandung itu sentranya ya, itu banyak ya. Bisa jadi ada yang nggak kebagian bahan ya, ada yang nggak kebagian bahan baku produksi ya. Ada juga kadang sekarang kan BBM itu sendiri lagi langka katanya ya, kemarin waktu mau dinaikin akhirnya langka. Ada mesin itu sendiri kan membutuhkan minyak ya untuk
fungsi atau listrik, ya. Nah, di situ sendiri sudah terbatas, ya. Nah, masalah ini akhirnya ada 3 masalah pokok, guys. Ya, apa dan berapa yang diproduksi, bagaimana cara produksinya, dan untuk siapa barang-barang yang diproduksi, ya. Untuk masalah apa yang diproduksi ini ditentukan oleh harga barang. Biasanya, ya, kalau kita kan perusahaan itu tentunya ingin memproduksi sesuatu kalau ada permintaan, ya. Ada permintaan, akhirnya ada permintaan itu akan menimbulkan harga barang, ya. Misalnya dulu mungkin di Taiwan, ya, di Taiwan tidak ada toko Indo pertama kali zaman dulu, ya. Atau ginilah, sekarang di Taiwan mungkin sebelumnya belum ada UT, ya. Waktu belum ada UT, ya, mungkin permintaan akan buku, misalnya buku, ya, buku bacaan, ya, buku bacaan tidak ada, ya. Kemudian karena ada, ya, maka diproduksilah buku bacaan buat, ya, buku bacaan untuk mahasiswa UT di Taiwan, ya. Ceritanya itu intinya, ya. Dan timbullah harga barang yang pantasnya berapa untuk dijual ke mahasiswa UT misalnya, ya. Berikutnya, kemudian itu di sisi produsen dia akan berpikir gimana cara membuatnya, ya. Setelah gimana cara membuatnya, gimana cara mengirimnya, ya. Oke, paham, ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok ini, ya, apa, berapa, bagaimana, dan seluk beluk, dan apa dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa, manusia menggeneralisasi membuat sistem ekonomi, dan secara umum ada 3 sistem ekonomi, ya. Walaupun pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang murni, tapi secara teori dibagi 3. Sistem ekonomi pasar murni kapitalis, ya. Kapitalis ini contohnya, ya, ini kapitalis, ya. Kemudian liberal demokratis campuran, dan komunis, ya. Pada dasarnya nggak ada satupun, ya. Contoh ekonomi pasar kapitalis apa? Ekonomi pasar murni kapitalis contohnya negara mana? Halo? Siapa yang online ini? Siapa contoh-contohnya? Kapitalis, Rusia, bukan. Cina, bukan. Korea Utara, bukan. Kapitalis loh. Kapitalis itu apa? Kapital itu dari kata modal. Iya, jawabannya adalah biasanya terkenal adalah Amerika, Inggris, ya. Inggris enggak sih sebetulnya. Ya, UK, ya. Hong Kong gitu, ya.
Singapura agak kapitalis. Kemudian sistem ekonomi komunis atau otoriter, ya ini baru istilahnya korut, ya, Rusia, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ekonomi campuran. Ekonomi campuran ini ya enggak kapitalis, enggak komunis, ya. Contohnya apa? Indonesia, ya. Jadi kalau di murni kapitalis itu campur tangan pemerintah itu nggak ada, ya, pada dasarnya, ya. Semua murni mekanisme pasar, ya. Kalau di komunisme semua diatur pemerintah, ya, akhirnya nggak ada pergerakan ekonomi pasar, makanya semua dijamin pemerintah, makan, minum, apa segala macam dijamin pemerintah. Kalau campuran, ini ada beberapa yang diatur pemerintah, contohnya Indonesia. Untuk yang katanya di pasal berapa itu 33 ya, yang mengatur hajat hidup orang banyak diatur pemerintah. Contohnya adalah apa? Listrik, ya, air, ya, masih pemerintah, ya, dan sebagainya, ya. Walaupun sekarang lebih cenderung ke kapitalis, ya, Indonesia, menurut saya. Oke. Tapi pada dasarnya di dunia ini tidak ada satupun yang kapitalis murni. Di Amerika pun tetap ada campur tangan pemerintah, ya. Dan yang di komunis ini sendiri juga tidak ada yang komunis murni. Saya nggak tahu Korea Utara, ya. Ya. Ada sebagian kecil yang boleh yang rakyatnya diberi kebebasan pasti, ya, untuk untuk menjalankan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar, ya. Oke. Berikutnya, sampai di sini modul 1 kegiatan belajar 1 sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Paham semua, ya? Masih dasar, ya? Oke. Nani Riati ada? Sebentar, ya. Mana Nani Riati? Silakan tanya. Nani Riati silakan ngomong. Ada pertanyaan apa? BUMN itu termasuk perusahaan yang pemerintah, ya. Itu adalah cara negara untuk sebetulnya untuk ikut campur dalam ekonomi masyarakat, ya. Ya, contohnya itu PLN, kan badan usaha milik negara, ya. Ya. Tergantung, kalau di kasus Indonesia, ya, BUMN itu ya termasuk dalam upaya pemerintah untuk campur tangan pada sistem ekonomi, ya, karena Indonesia adalah ekonomi campuran, ya. Sebagian kan ada yang boleh atau bulog lah, ya, sejenisnya, ya. Sebagian kan ada masyarakat boleh, ada industri yang pemerintah tidak campur tangan, ya. Oke. Kemudian kegiatan belajar kedua adalah metodologi dan perkembangan ilmu ekonomi, ya. Metodologi itu apa? Ya. Metodologi, ya. Cara, tahapan, hukum, model, teori. Nah, ya. Metodologi dari kata
metode, ya, logi ilmu tentang metode. Jadi cara bagaimana tahapan-tahapan, ya, ya, menyusun prinsip-prinsip ekonomi yang kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Ini ya metodologi ya. Jadi prinsip-prinsip ekonominya itu ada tahapan-tahapan tertentu digunakan, kemudian disusun, ya, digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Kita lihat, pertama adalah kita harus berdasarkan pada fakta, ya. Dari fakta ini kita buat, misalnya contohnya ada faktanya apa? Faktanya harga BBM meningkat, ya. Terus BBM meningkat kenapa, ya? Dibuatlah hipotesis, ya. Hipotesisnya adalah BBM meningkat karena supply-nya kurang. Harga BBM meningkat karena supply-nya kurang. Kemudian diverifikasi, ya. Benar nggak, ya, BBM-nya kurang, ya. Diverify, dicari penyebabnya. Ternyata betul. Setelah ternyata betul, ya sudah, kita bilang, ternyata kalau supply BBM kurang, maka harga meningkat, ya. Kemudian diuji. Caranya gimana nguji? Supply BBM-nya dikurangin. Benar, harga meningkat misalnya, ya. Oke, sudah dapat. Ini satu teori bahwa supply berkurang akan menyebabkan peningkatan harga, ya. Akhirnya dibuatlah kebijakan ekonomi. Apa kebijakannya? Dijaga supaya BBM atau supply BBM itu tidak berkurang. Seperti itu, ya. Seperti ini cara, ya. Bisa lihat di skema 1.2. Ya. Kita lihat, prinsip-prinsip ekonomi ini disusun tidak sembarangan untuk membentuk metodologi, ya. Harus disusun dengan sistematis, ya. Nah, ada satu hal penting dalam ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi itu kan, dunia nyata itu kan kompleks, ya. Real world itu kompleks. Misalnya kita ingin membuat teori bahwa harga BBM mahal kalau supply BBM berkurang, ya. Seperti itu, ya. Tapi ternyata supply BBM berkurang juga, harga juga ada yang tidak meningkat, gitu, ya, dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Dibuatlah satu model untuk menyederhanakan dunia nyata, ya. Demikian hubungan antara data dan variabel yang relevan. Misalnya price adalah fungsi dari supply, ya. Misalnya ya, itu dibuat sederhana, ya. Atau misalnya harga barang baju, misalnya baju itu apa? Shirt, ya, PS, ya. Ini dalam bahasa Inggris adalah fungsi dari warna baju, C, color, ya. Kemudian model baju, M, model, ya. Kemudian apa? Lokasi, place, dan lain sebagainya, ya. Nah, disederhanakan, ya. Walaupun banyak faktor lain, ya. Nah, karena ini banyak, ya, maka biar memudahkan dalam ekonomi, kita menggunakan satu asumsi ada yang penting, yaitu apa? Ceteris paribus, ya. Di sini maksudnya adalah pada saat kita menganalisa suatu variabel, misalnya kita ingin menganalisa
harga barang, pengaruh harga barang, ya. Pengaruh warna terhadap harga baju, misalnya harga baju, ya. Nah, itu yang lain harus dibuat konstan, ya. Model dan juga tempat dibuat konstan, ya. Harus seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya lebih mudah, ya, dianalisa. Juga kalau misalnya ingin mengetahui apakah mana ya? Apakah misalnya harga baju itu merupakan fungsi dari model, ya, mengetahui efeknya model, ya, ininya, maka yang C ini color dibuat konstan, yang ini tidak, ya. Kalau belum mengerti tidak apa-apa, dengerin aja dulu karena nanti kita akan mempelajari, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat model, ya. Nah, kita pengen tahu nih kenapa gimana caranya menentukan harga barang. Apakah harga barang itu sebetulnya fungsi dari apa sih, gitu, ya. Nah, di sini kita lihat harga barang dalam ribuan rupiah, ya, per kilogram. Dan di sini adalah kuantitas yang diminta per tahun dalam ribuan kilo, dalam ton, ya. Kalau misalnya mintanya 2 ton, ya, harganya 5.000, ya. Ini demand, ya, ini demand dan ini supply, ya. Kalau yang diminta 2 ton harga 5.000. Kalau yang diminta 4 ton harga 4.000. 7 ton harga turun. Makin banyak yang permintaan, maka harga makin rendah, ya. Makin banyak permintaan, harga makin rendah. Kemudian ini supply, ya, jumlah ditawarkan pada berbagai tingkat harga, ya. Kalau mohon maaf, ini saya salah menjelaskan. Maksudnya gini, kalau harganya 5.000, kita nilai dari 5.000, ya. Saya lihat dari harga. Kalau harganya 5.000, ya, maka yang meminta itu cuma diminta 2 ton. Kenapa? Karena mahal, ya. Harga makin turun, ya. Pada saat harga 4.000, permintaan meningkat menjadi 4 ton. Pada harga 3.000, ya, permintaan meningkat lagi 7. Jadi harga makin murah, ya. Kalau harga makin murah, ya, price yang menurun, maka permintaan meningkat, ya. D menaik, ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Sekarang supply, ya. Kalau harganya meningkat, harga mahal 5.000, ya. Yang pengen supply banyak. Kenapa? Semua orang pengen jualan, semua orang pengen dapat untung. Maka yang menjual, ya, banyak, ya. Wah, lagi laku nih, ya. Lagi laku ceritanya, ya. Karena ini harga lagi tinggi. Kalau harga lagi tinggi, kamu pasti pengen ikutan bisnis dong, ya. Kita pengen ikutan jualan, ya. Maka pada P-nya meningkat. Pada saat P meningkat, supply juga meningkat. Kita lihat. P-nya 5.000, 15. Begitu 4.000, males ah. Sebagian nggak mau lagi nyuplai. Kenapa? Lebih untung misalnya dia jualan jagung daripada jualan beras, gitu, ya. 3.000 makin turun. Akhirnya begitu harga cuma 1.000, orang nggak ada yang mau nanam padi, ya. Akhirnya kita makan apa, ya, gitu. Nah,
Dari sini kita bisa bentuk kurvanya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah ini adalah demand dan di sini adalah supply, ya. Demand itu adalah penawaran, ngerti ya? Penawaran ya. Penawaran. Dan supply adalah demand adalah penawaran. Demand adalah permintaan, permintaan. Supply adalah penawaran, ya. Ini penawaran, ini permintaan, ya. Mohon maaf. Ya, demand meminta, ya. Dan supply menawarkan, supply menyalurkan, ya. Nah, di sini kita lihat kita berdasarkan tabel yang ini kita bentuklah grafik, ya. Lihat mana D, ya. Pada saat D, ya, kita pada saat D lihat tabel 1.1. Pada saat harga ini adalah kuantitas, ya. Dan ini adalah price. Price ini harga. Pada saat harga 5.000, kuantitasnya cuma 2.000. Betul ya? 4.000. 8.000 jadi 8.000, 3.000 jadi 7, ya. Ini 7 ya. Kemudian 2 jadi 11, ya. 11 dan seterusnya. Ya, ini 15. Nah, sekarang penawaran supply yang bawahnya tabel 1.2. Harga 5.000 15, ya. Kemudian 4.000 dia berapa? 11, ya. Kemudian pada saat 3.000 7 dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya kita gambar, kita hubungkan satu-satu. Ini menjadi begini dan ini menjadi begini. Nah, bertemu di titik sini. Pada saat harga 3.000, maka yang diminta 7. Ya. 7.000, ya. Maka E disebut titik equilibrium, ya. Equilibrium. Ya. Ya. Ini yang disebut dengan keseimbangan, ya. Jadi keseimbangan harga beras terjadi pada saat harga 3.000, ya. Dengan kuantitas 7.000, ya. Nah, kita sekarang tadi ini sebetulnya kita sedang membuat model menggunakan kurva permintaan dan penawaran, ya. Nah, dalam membuat model ini ada beberapa kelemahan, ya. Karena dalam membuat model itu dalam ilmu ekonomi ada dua, induksi dan deduksi, ya. Induksi dan deduksi, ya. Kita ingat cara bedanya gampang, in sama D. D itu setiap ada awalan D berarti adalah memecah, in menggabungkan, in, ya. Jadi apa? Kalau induksi ini berarti apa? Kita mulai dari yang kecil. Faktanya apa? Misalnya harga buah pepaya naik, harga jeruk naik, ya. Harga jeruk naik, pepaya naik, dan harga apel naik. Ya, maka kita dapat simpulkan adalah harga apa? Buah-buahan, buah naik. Oke. Kemudian deduksi. Kalau deduksi sebaliknya, ya. Harga buah-buahan naik, ya. Kemudian kita lihat, ya, harga buah naik misalnya. Dari sini kita lihat, oh, harga pepaya betul naik, ya. Karena pepaya masuk buah kan. Harganya jeruk juga naik, ya.
Ya, karena harga buah naik, maka harga pepaya naik, harga jeruk juga naik, dan harga apel juga naik. Nah, itu metode deduksi. Ya, dalam ilmu ekonomi kita menggunakan dua macam metodologi, yaitu metodologi induksi dan metodologi deduksi. Ya, bisa dibaca kalau nggak begitu ngerti. Kemudian kita bicara kelemahan model. Dalam membentuk suatu model ini ada kelemahan. Ya, model itu dalam menyusun model itu kita sulit membedakan antara fakta atau variabel. Ya. Yang relevan, ya. Ini belum variabel dan yang relevan, ya. Sorry, ini kurang lengkap, ya. Sulit membedakan antara fakta dan atau variabel yang relevan, ya. Jadi karena banyak yang variabel yang berpengaruh, misalnya kayak tadi, misalnya harga suatu produk baju juga kan tergantung dari warna, model, ya. Kemudian tempat, ya. Kualitas bahan dan lain, semua banyak. Kita nggak tahu juga mana yang berpengaruh, ya. Kita harus hati-hati, ya. Mana sebetulnya yang benar-benar mempengaruhi harga barang tersebut, ya. Atau juga ada juga misalnya karena penjualnya ganteng, ya, mas-masnya ganteng misalnya, ya. Akhirnya pada mau beli, di situ harga jadi mahal, gitu ya. Misalnya, ya. Kemudian model ekonomi hanyalah pendekatan, ya. Seringkali ini dilupakan, ya, padahal model ekonomi itu hanya pendekatan. Bagaimanapun juga model itu adalah penyederhanaan dari dunia nyata, ya. Tidak akan 100% benar, tapi kira-kira ya mungkin 80-90% bisa mendekati kenyataan, ya. Kalau cuma 50% berarti ya modelnya jelek, gitu aja, ya. Kemudian dalam menyusun model, pertimbangan-pertimbangan atau nilai-nilai moral itu tidak dimasukkan, ya. Karena apa? Karena dalam model kan kita nggak perlu, misalnya kalian apa ya, orang Islam, ya, misalnya orang Islam nggak makan babi, gitu, ya. Kemudian kita dalam membuat model kan juga harus kita nggak mikir, ya, ya. Kita harus melihat bahwa harga daging babi sekian, segala macam sekian, gitu, ya. Kita harus perkirakan, ya. Kita nggak mikir bahwa kita itu dilarang, misalnya, ya. Atau misalnya rokok lah, ya. Rokok kan nilai moral, ya. Misalnya kita pengen ngitung pajak dari rokok, gitu kan. Nah, kita mesti harus ngitung apa adanya, gitu, ya. Target jual rokok sekian, segala macam sekian, supaya pajak sekian, misalnya, ya. Walaupun sebetulnya merokok itu tidak baik buat kesehatan, ya. Nah, di sini ada. Tapi kalau kita membuat model, ya kita harus mengesampingkan itu semua, ya. Karena ya cuma buat hitung-hitungan, kan. Oke, berikutnya saya jelaskan dulu manfaat teori ekonomi, ya. Manfaat teori ekonomi nggak saya tulis di sini. Ada dua, yaitu menolong menjelaskan mengapa suatu hal terjadi, ya. Ini kelemahan model, tapi keuntungannya juga ada dua, ya. Pertama adalah menjelaskan sesuatu fenomena ekonomi, ya, seperti tadi, ya. Kita menjelaskan, oh ternyata kalau harga naik, permintaan akan turun, ya.
Kemudian kalau harga naik, penawaran akan meningkat, ya. Oh, titik seimbangannya di sini, ya. Kemudian dari sini kita bisa buat kebijakan ekonomi. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui titik keseimbangan, maka kita tahu bahwa oh, orang-orang itu mau beli kalau harganya 7.000, ya kan? Ini paling bagus, ya kan? Kemudian kalau harganya misalnya cuma 4.000, taruh, ya. Harganya 2.000, ya. Ternyata yang minta 10. Nah, di sini nih. Tapi yang minta 10, yang mau supply, ya, cuma 4, berarti kurang 6, ya. Kurang 6 kan? Akhirnya gimana? Pemerintah harus ngimpor 6.000. Kalau dengan harganya diturunin, ya, harganya turunin segini 2.000, terpaksa kita harus impor 6.000, ya, ton, ya. Kita lihat sini, ya, karena kita kurang, ya. Tapi kalau harganya karena apa? Karena pada saat harga di 7.000, yang bisa beli cuma harga di 3.000, yang bisa makan nasi cuma misalnya 7.000 orang misalnya, ya. 7.000 kilo, ya, 7.000 kilo, ya. 7.000 kilo itu anggaplah buat berapa orang lah setahun. Anggaplah setahun 100 kilo, ya. Berarti hanya 70 orang. Sementara kita perlu buat 10 orang, terpaksa harganya diturunin. Ya, itulah kebijakan. Ya, kita mesti impor 6.000 misalnya. Oke. Siapa yang melakukan ini? Kalau di Indonesia tentu pemerintah, ya. Kita nggak perlu panjang-panjang di sini karena nanti kita akan juga belajar yang begini-beginian, ya. Pajak, kemudian efek subsidi dan lain sebagainya. Kita akan belajar. Ini hanya pengantar, ya. Yang jelas kalian ngerti bahwa ini adalah model-model ekonomi seperti ini membantu menjelaskan suatu kejadian ekonomi dan juga sebagai basis dari kebijakan ekonomi, ya. Oke. Kemudian perkembangan deskripsi dan kebijakan ekonomi. Nah, ini perkembangan ekonomi itu sebetulnya dimulai dari ekonomi modern, ya. Ekonomi sebetulnya sudah ada dari zaman dulu, ya. Ekonomi modern dimulai pertama kali secara modern dari Adam Smith, The Wealth of the Nation, ya. Adam Smith ini orang kalau nggak salah orang British, ya. Nah, pertama kali mereka akan mempelajari si Adam Smith ini berfokus pada nilai suatu barang, ya. Nilai suatu barang, ya. Nah, di sini kenapa dia berusaha menjelaskan mengapa menjelaskan faktor-faktor atau determinan-determinan menentukan nilai suatu barang atau ekonomi atau komoditi, ya. Faktor-faktor mengaruhi nilai suatu barang. Tapi di sini dia nggak bisa menjelaskan air dan berlian, ya. Nah, di sini, ya. Kemudian si David Ricardo tahun sekian, ya, tahun berapa ini silahkan baca. Dia mengeluarkan buku Principle of Political Economy. Maksudnya apa? Prinsip-prinsip ekonomi politis, ya.
Nah, di sini dia membedakan nilai tukar, ya. Tadinya hanya suatu nilai satu barang, sekarang ada nilai tukar dan nilai kegunaan, ya. Nilai kegunaan, ya, atau nilai pakai, ya. Contohnya air itu karena banyak, ya, karena ada banyak, nilai tukarnya rendah walaupun nilai gunanya tinggi. Sementara berlian nilai tukarnya tinggi walaupun nilai gunanya rendah. Gunanya apa berlian? Cuma perhiasan, ya. Perhiasan gunanya buat apa? Ya buat senang-senangnya yang make dan buat mamer-mamer kan. Nah, ya kan? Nggak ada gunanya kalau buat dari sisi kita secara utility kan nggak ada, ya. Biar kelihatan ya tambah keren gitu doang kan. Nah, kemudian Alfred Marshall, ya. Ada Alfred Marshall, ahli ekonomi Inggris, mencoba menggabungkan dua konsep utama dalam buku Principle of Economy, ya. Nah, di sini dia mengembangkan teori penawaran dan supply dan demand, ya. Kalau tadi kan hanya nilai tukar dan nilai guna, ya. Tapi belum. Kalau nilai tukar dan nilai guna adalah apa? Nilai tukar tentunya berdasarkan supply, ya, menentukan supply, nilai guna menentukan demand, ya. Kalau zaman Ricardo dan sebelumnya Adam Smith ini mereka belum menggabungkan dua buah prinsip ini, ya. Nah, pada Alfred Marshall menggunakan prinsip seperti ini, ya, keseimbangan. Makanya dari sini ke atas disebut apa? Aliran klasik, ya. Ini cuma sejarah aja lah, ya. Nah, di sini dia menggabungkan prinsip keduanya, ya, bahwa ini supply dan demand secara bersama-sama dia menentukan harga, ya, seperti tadi yang kita jelaskan, ya. Ya, seperti tadi kita dijelaskan, ya. Barang-barang, ya, supply dan demand, ya. Demand dan supply, ya, bisa menentukan harga. Hanya demand aja tidak bisa menentukan harga, ya. Karena kita nggak tahu sebetulnya jumlah barangnya berapa yang mau disuplai, ya kan? Oke, kemudian terakhir adalah model simultan yang dikemukakan oleh Leon Walras. Kalau di Alfred Marshall dia hanya satu pasar, satu barang saja. Nah, Leon Walras ini lebih berkembang lagi bahwa sebetulnya ada interaksi antara berbagai pasar. Misalnya apa? Ya. Karena nanti kita akan misalnya kalau di pasar Marshall misalnya kita cuma berfokus pada kenaikan suplai dan demand beras, maka dia hanya fokusnya beras doang. Padahal dalam dunia nyata nggak cuma sekedar beras, ya, ya kan? Misalnya lagi panen jagung, ya, nah, panen jagung, ya, akhirnya jagung murah. Karena jagung murah, beras mahal, orang beralih ke makan jagung, ya kan? Dan berikut, jadi ada karena ada barang istilahnya barang substitusinya, ya. Karena ada barang substitusinya, maka akhirnya harga beras tersebut akhirnya menjadi turun. Nah, di situ kita lihat bahwa keseimbangan umum ini menganalisis hubungan antar pasar, ya, dari pasar beras dan pasar jagung, ya. Jadi secara teori seperti itu.
Pertama dimulai dari nilai tukar, kemudian nilai tukar dan nilai guna, kemudian berkombinasi menjadi supply dan demand. Dari sini supply dan demand, dari cuma satu pasar jadi banyak pasar, dan itulah kita pelajari sekarang jadi ekonomi mikro ya. Sehingga dengan skenario tertentu, skenario sederhana, kita bisa menjelaskan hubungan antar pasar. Oke, sampai di sini kegiatan belajar kedua sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dengar nggak? Lanjut terus ya. Lanjut terus. Sekarang kegiatan belajar 3 ya. Ini kita masih santai-santai. Nanti kalian ketemu grafik-grafik loh. Grafik-grafik ya, persiapkan aja ya, dibaca dulu ya. Kegiatan belajar ketiga ini kita lihat bekerjanya sistem ekonomi pasar ya. Sistem pasar di dunia ini sebetulnya rata-rata semua campuran. Bahkan Amerika Serikat yang biangnya kapitalis saja campuran, ya. Misalnya di sini kapitalis, ya. Di sini sosialis murni atau komunis, ya, sosialis lah. Di tengah-tengah adalah campuran, ya. Nah, di dunia ini tidak ada yang sosialis murni, paling ada sampai sini, ya. Atau kapitalis murni juga tidak ada. Akhirnya sampai sini, ya. Ya. Jadi kapitalisnya sampai segini, yang ini sampai, jadi nggak sampai kapitalis 100%, kapitalisnya cuma 90% ya. Kalau 0% sosialis. Nah, ini mungkin campuran sekitar 50-50 ya. Nah, di sini sebagian besar prinsip atau analisis ekonomi yang dipelajari mengandung prinsip ekonomi kapitalis ya. Karena sistem pasar paling mudah adalah bagaimana kita menjelaskan perubahan harga dari berdasarkan mekanisme pasar. Dengan mekanisme pasar berarti ada kebebasan ya. Kalau kebebasan berarti apa? Semua sangat tergantung kepada pasar itu sendiri ya. Tidak ada campur tangan pemerintah ya. Nah, sekarang saya akan menguraikan unsur dan kerangka sistem pasar ya. Unsur dan kerangka sistem pasar pertama adalah kepemilikan pribadi ya. Kepemilikan pribadi ini sumber daya ekonomi yang langka dimiliki oleh perorangan atau lembaga swasta atau juga pemerintah atau negara ya. Ini unsur-unsurnya, cuma teori saja ya. Kemudian ada kebebasan berusaha ya. Perusahaan swasta bebas memperoleh sumber daya dan mengorganisasikannya, kemudian memproduksi dan kemudian menjualnya di pasar ya. Ini unsur yang kedua. Kemudian ada motivasi dan kepentingan pribadi ya. Kenapa orang ingin memproduksi barang ya? Tentu biasanya adalah untuk mencari laba ya. Tapi ada juga yang ingin karena dapat pahala ya. Semua tergantung ya. Tapi kalau dapat pahala aja ya, harga juga mesti pantas ya. Jangan sekedar karena ingin dapat pahala kita semua digratiskan, kan nggak benar juga. Karena apa? Untuk membeli barang kan juga perlu duit ya. Biasanya adalah memaksimumkan keuntungan ya, laba tinggi ya, maksimum, kemudian ruginya direndahkan ya. Kemudian ada kompetisi dan persaingan karena masing-masing bebas berusaha. Misalnya siapa ini? Suma, namanya siapa? Siti Romlah mau usaha nasi goreng. Isti Lestari juga usaha nasi goreng.
Siapa ini? Dede Farida juga nasi goreng, dan misalnya semuanya ingin nasi goreng, ya, misalnya, ya. Maka karena bebas kan, ya, karena bebas ingin berusaha nasi goreng, maka akan ada persaingan, ya. Karena kalau dalam sistem kapitalis begitu, akhirnya nanti kan ada yang nggak laku, terpaksa pindah, ya, pindah ke tempat lain, tadinya dia jualan nasi goreng gitu kan. Wah, ternyata nasi goreng kebanyakan, harganya jadi murah. Akhirnya berubah jadi soto ayam, ya. Kemudian berubah lagi jadi nggak laku lagi, ada yang jual bubur ayam, ya. Ada lagi yang jual gudeg dan lain sebagainya. Akhirnya sampai ke satu dapat keseimbangan, ya. Akhirnya semua dapat langganan masing-masing. Kemudian pasar, harga dan peranan pemerintah, ya. Karena ada unsur persaingan tadi, kompetisi tadi, ya, maka ada suatu sistem pasar, ya. Pergerakan harga, ya, akan sangat dipengaruhi oleh kurva demand dan supply, ya. Oleh karena itu, ya, ini yang disebut dengan mekanisme harga, ya. Oleh karena itu kadangkala ya, kalau semuanya mengejar keuntungan, ya, akhirnya bisa berbahaya, ya. Dan juga kadang-kadang kan mekanisme pasar itu tidak berlaku sempurna juga, ya. Kenyataannya di dunia nyata secara teori mungkin bisa dengan sempurna, tapi di kenyataannya tidak mungkin, ya. Akhirnya ada peranan pemerintah turut campur juga, ya, untuk menstabilkan harga misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi, misalnya dengan membatasi harga maksimum, ya, misalnya seperti BBM, ya. BBM itu udah pengen dinaikin dari zaman dulu. Kenapa? Karena memang harga di luar mahal, ya. Harga di luar mahal. Kemudian kita juga impor terus, ya, dan lain sebagainya, ya. Duitnya dipakai, ya. Jadi pemerintah, cuma kalau misalnya nggak disubsidi sama pemerintah, rakyat akhirnya harga barang naik dan sebagainya, akhirnya pemerintah membatasi di harga tertentu, ya. Kemudian kelangkaan dan substitubilitas, ya. Di setiap pasar akan selalu ada kelangkaan, ya. Makin langka, apakah makin langka kita akan makin harganya makin mahal, ya? Saya tanya, apakah kalau makin langka harga makin mahal? Belum tentu. Langka kalau nggak ada yang beli gimana? Nggak ada yang mau minta, ya. Langka tapi nggak ada yang minta, ya. Nggak laku juga. Apa contohnya misalnya? Misalnya batu di bulan gitu, ya, langka kan? Tapi nggak ada yang minta, nggak ada yang mau beli batu bulan, buat apaan? Misalnya, akhirnya ya nggak ada harga juga, ya. Jadi kelangkaan ini dalam konteks apa? Dalam konteks dengan adanya banyak permintaan juga, ya. Jadi kalau langka, maka harga akan meningkat, ya. Kemudian ada prinsip substitubilitas, ya. Substitubilitas itu penggantian, seperti tadi adalah beras dengan jagung, ya. Gula merah dengan gula pasir, ya. Jadi barang pengganti, ya. Kalau kalian, salah satu contoh adalah apa? Wah, orang yang jualan aja, ya. Orang yang jualan biasanya kreatif nih kalau harga naik. Kalau harga naik misalnya dia nggak pengen pakai
cabai mahal misalnya ya, cabai mahal, maka dengan akhirnya dia ganti dengan apa, misalnya cabainya dikurangin, dia tambahin merica misalnya, dan lain sebagainya ya, itu pengganti. Atau susu sapi mahal, dia ganti dengan susu kedelai misalnya ya. Atau susu cair mahal, akhirnya pakai susu bubuk ya. Ya. Sampai sini paham? Ya, kalau baca di modul tuh panjang lebar, padahal sebetulnya intinya sedikit ya. Kemudian mekanisme harga, saya akan menjelaskan mekanisme harga. Sistem harga dan 3 masalah pokok ya. Harga itu terbentuk karena ada produk, ada jasa yang diminta ya. Apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya ya. Pertama kali tentu harus ada permintaan dulu, harus ada, makanya orang bilang harus ada demand dulu ya. Kadang-kadang demand itu diciptakan juga permintaan. Contohnya adalah apa? Dulu belum ada telepon ya. Belum ada handphone, kita masih pakai telepon yang pakai kabel ya. Kemudian orang menciptakan telepon yang nggak pakai kabel, handphone lah ya. Betul. Nah di situ dia kan ada permintaan. Nah ini orang permintaan, wah ternyata pakai handphone tuh enak ya, bisa di mana-mana, bisa dipanggil ya. Terus kalau mau nelpon nggak perlu cari telepon umum ya kan ya, dan lain sebagainya ya. Nah di situ zaman saya dulu, saya belum, waktu pertama kali ya 17 tahun yang lalu ya, mungkin pertama kali saya punya handphone, mungkin hampir 20 tahun yang lalu, belum bisa SMS di Indonesia ya. Udah tua saya ya. Zaman saya dulu masih ada pager, kemudian baru ada handphone cuma buat ini, mahal dulu handphone ya. Kemudian ada lagi ya, pokoknya kita harus memikirkan apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Nggak boleh juga memproduksi sebanyak mungkin. Oke, kita pengen ya simpel aja lah, kita ingin jualan nasi goreng. Kita kan nggak bisa bikin, wah kita pengen jual nasi goreng untuk 1000 piring ya. Padahal orang di situ cuma ada 100 orang ya. Paling-paling yang mau beli 20 orang, 30 orang kan, ngapain kita produksi 1000 piring kan? Gitu ya. Jadi di sini adalah memproduksi barang, apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya, supaya apa? Supaya dia dapat memiliki laba ya, supaya tidak rugi ya, memaksimumkan laba. Kemudian bagaimana produksi tersebut diorganisasikan ya. Tentu pada saat membuat satu produksi, tentu kita kan perlu faktor-faktor produksi. Nasi goreng aja sederhana, kita perlu tenaga kerja. Tenaga kerjanya siapa ya? Mungkin kita sendiri ya. Kemudian kita perlu juga misalnya tanah ya. Tanah ya, tentu misalnya kita perlu tempat lah dan sebagainya ya.
lokasi sebetulnya di sini ya, untuk kasus nasi goreng ya. Kan nggak mungkin jual nasi goreng kemudian jualnya online ya, lewat internet ya. Bisa juga ya, tapi nanti nasi gorengnya mesti dikirim kan, tetap aja ya. Jual online nasi goreng, tapi nasi gorengnya kan nggak mungkin juga di dikirimkan lewat internet, kan nggak bisa ya. Karena bendanya berupa fisik ya. Kecuali kalau pengajaran seperti sekarang bisa pakai internet ya. Kemudian capital ya, untuk modal pertama kali misalnya beli gerobak ya, kemudian beli nasi, beli beras, beli minyak ya. Nah itu kita perlu capital ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan berwira swasta ya. Tentu kita harus punya kemampuan berjualan ya. Kalau enggak ya nggak bisa ya. Misalnya kita minimal ya kemampuan berwirausaha, jadi minimal kita mesti ngerti cara jualannya. Misalnya kita panggil orang mau makan nggak gitu kan ya. Atau minimal kita berdiri di situ ke tempat yang ada. Gak mungkin kan jualan nasi goreng di hutan gitu kan, nggak mungkin ya. Minimal kita harus berani tampil di depan kita jualan nasi goreng di tempat yang ramai ya. Atau sambil teriak kuan in gitu kan ya. Atau ya pasti gitu ya. Atau di Indonesia, Mas, mampir Mas gitu ya. Atau Mbak, mari Mbak, nasi goreng Mbak, gitu ya. Kemudian di sini ada teknik produksi ya. Teknik produksi juga, wah mungkin kalau contohnya misalnya kita udah maju gitu ya. Kalau kita pakai mesin ya, mesinnya sedikit ya. Ini cara lama misalnya. Oh kita penggorengannya cuma ada satu ya, maka perlu banyak orang misalnya. Misalnya ini kita mau bikin apa ya, pakai ini, bikin kue lah. Bikin kue, kalau kompornya cuma satu, bukan kompornya cuma satu, kalau kita nggak punya mesin buat apa namanya, bukan blender ya namanya, buat pengaduknya ya, yang buat bikin mesin kue kan ada yang buat ngaduk ya, mixer. Akhirnya semua pakai tangan. Kalau pakai tangan akhirnya tenaga kerjanya jadi banyak ya. Kemudian kalau misalnya mixernya tinggi misalnya, kita beli mixer, akhirnya tenaga kerjanya berkurang ya, dan lain sebagainya. Kalau ini contohnya, ini contoh pertanian biasanya nih ya. Kalau kayak gini tanahnya ya, kalau pakai mesin tanahnya lebih banyak, kemudian kapitalnya lebih mahal tapi ya, karena untuk beli mesin ya. Nah ini akan dicari gimana kira-kira mana yang lebih minimum. Dari sini yang paling minim adalah biaya total paling murah adalah yang ini ya. Nah ini akan kita gunakan. Paling bagus adalah teknik produksi yang nomor 2. Kenapa? Biayanya minimum ya. Kita cari biaya minimum ya. Untuk mencapai hasil yang sama, ternyata yang minimum adalah teknik produksi yang kedua. Kemudian bagaimana output tersebut didistribusikan ya. Setelah diproduksi kan mesti dikirimkan ya. Kalau nasi goreng sih enak, mungkin dikirimkannya tinggal dari ke depannya. Misalnya Mbak, beli Mbak nasi goreng 1 gitu kan. Atau Mbak, Mas, nasi goreng pecel ayamnya 1 misalnya, sebagainya ya. Itu kan langsung di depan, orangnya datang. Jadi nggak perlu mendistribusikannya di mana.
Tapi sebelum sampai ke sana orangnya juga datang, dorong gerobak misalnya, atau dia punya tempat di situ. Ya. Nah, tapi kalau produksi pertanian contohnya ya, dari beras, padi. Padi itu mesti dikirimkan. Ya, didistribusikan ya. Dengan apa? Dengan cara mungkin ya pakai truk, pakai apa dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana output distribusikan juga suatu menentukan harga ya. Jadi setelah biaya total 14 begini, misalnya produksinya berapa ini? Biaya 14 juta. Karena produksi adalah misalnya 14 ton ya. Berarti 1 ton adalah 1 juta ya. Sorry. Nah, sekarang ditambah biaya distribusi. Nah, 14 ton itu ternyata butuh 2 truk. Satu truknya berapa? Satu truknya adalah 2 juta. Ya. Akhirnya 2 kali 2 jadi 4 juta. Jadi totalnya adalah apa? Kita totalnya berarti berapa? 18 juta ya. Untuk memproduksi 14 ton. Berarti biayanya berapa? Kita bertambah lagi ya. Jadi 18 bagi 14 ya. Oke, ya, sampai sini paham ya? Kemudian fleksibilitas dan penyesuaian ekonomi. Nah, penyesuaian input dan output di sektor perusahaan sesuai dengan perubahan selera konsumen. Ya, fleksibilitas itu sebetulnya perubahan selera konsumen itu adalah hubungannya adalah perubahan selera konsumen ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi di demand. Ya. Ya. Sekarang perusahaan itu kan memproduksi input, produksi, output, ya. Contohnya demand baju aja ya, demand baju. Ya. Misalnya baju kotak-kotak waktu zaman Jokowi jadi gubernur DKI, demandnya meningkat kan? Ya kan? Banyak yang beli, output meningkat, ya. Dari biasanya 1.000 jadi 5.000. Akhirnya apa? Di belakangnya apa? Bahan baku untuk apa? Baju, kain, segala macam semua meningkat, ya. Misalnya tadinya kainnya misalnya 1.000 meter jadi perlu 5.000 meter, ya kan? Anggap satu baju 1 meter, ya. Kemudian benang segala macam juga meningkat, juga tenaga kerja juga meningkat. Kemudian setelah kampanye selesai turun lagi, normal lagi jadi 1.000, ya. Maka intinya juga menyesuaikan kan, ya. Inputnya juga 1.000, ya. Nah, ini berhubungan dengan pasar berikutnya. Pasar apa? Pasar kain, ya. Kain kotak-kotak turun juga 1.000. Akhirnya apa? Ya, pembuat kain kotak-kotak itu apa? Benang, misalnya benangnya juga turun, ya. Semua ada efeknya, ya. Karena apa? Output dari apa? Dari ini kan input ya. Next proses ya. Ini input, ini output. Ya. Kapas ya. Ini kapas. Inputnya ya. Diproses jadi benang ya. Benang menjadi input dari pabrik kain, diproses jadi kain, jadi proses jadi baju. Ya begitu seterusnya kan, semua berhubungan, ya. Jadi kalau yang di sini turun, maka di sini juga ikut terpengaruh, ya.
Paham ya? Itu makanya disebut dengan fleksibilitas. Ya? Paham ya? Gampang ya? Oke. Ya. Nah, berikutnya manfaat dan evaluasi sistem harga, ya. Sistem harga dan persaingan itu akan menciptakan kesempatan bagi wirausahawan untuk introduksi teknik dan produk baru, ya. Ya, kalau harga meningkat, ya. Misalnya harganya meningkat ya. Mekanisme sistem harga ya. Kalau harga meningkat, maka dia berusaha untuk gimana caranya supaya biaya itu menurun, misalnya. Dia ingin menjual lebih banyak. Untuk menjual lebih banyak dengan cara apa? Dia menggunakan teknik yang bisa memproduksi lebih banyak, misalnya. Ya. Atau misalnya tiba-tiba, karena penjualan turun, ya. Penjualan sales ini turun, ya. Sales baju kotak-kotak ya, baju kotak-kotak misalnya turun karena Jokowi, tapi dia kan sudah beli, bikin, ya. Dia sudah beli kain kotak-kotak banyak nih, ya. Kain kotak-kotak banyak. Misalnya sudah terlanjur beli 5.000 meter, ya. Tiba-tiba orang nggak mau pakai baju kotak-kotak. Akhirnya gimana caranya? Bikin produk baru, ya. Kotak-kotak itu cocoknya buat apa? Oh, dibuat sarung. Nah, dari kemeja tadi ya, daripada ini gak laku jadi bikin sarung, ya. Jadi dibikinlah sarung Jokowi misalnya, ya. Akhirnya jadi laku, ya. Gitulah ya. Ya. Sarung cap Jokowi misalnya, ya. Presiden ntar lagi. Ya. Paham sini ya? Kemudian memberikan rangsangan bagi kemajuan teknologi, ya, itu tadi, ya. Biar harga lebih murah, akhirnya apa? Orang berinovasi, melakukan penelitian supaya produksi jadi lebih murah. Juga kemudian gimana caranya supaya misalnya produksi itu supaya jadi tahan lama, ya. Misalnya banyak panen daripada busuk, sudah dibuat selai, sudah dibuat lain sebagainya, ya. Ternyata misalnya jeruknya banyak banget, dibuat selai sudah, dibuat apa-apa sudah, ya, segala macam. Gimana caranya? Supaya tahan lama, supaya bisa dijual, dibuatlah jeruk kering, ya. Kalau di sini kan biasanya ada dried fruit ya, supaya apa? Supaya tahan lama, gitu ya. Jadi paham di sini ya. Jadi ada manfaatnya. Sistem harga itu ada manfaatnya, ya. Juga dengan adanya persaingan juga, tentu perusahaan saling bersaing supaya produknya makin lama makin laku. Sebagai contoh, waktu zaman saya dulu ada Nokia. Pernah dengar HP Nokia? Dulu semua Nokia, ya. Sekarang, ya, saya punya dulu Nokia 5110. Wah, sangat-sangat terkenal. Semua mau jualan Nokia ya. Kemudian timbul era smartphone. Orang akhirnya nggak beli Nokia, ya. Ada sekarang adalah iPhone, ya.
kemudian Samsung, kemudian apa, Xiaomi, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Karena yang lain itu secara teknologi lebih maju, lebih cocok. Bukan berarti Nokia itu tidak. Akhirnya Nokia sekarang dibeli Microsoft kalau nggak salah, ya. Nah, kemudian evaluasi terhadap sistem harga, ya. Kita tahu bahwa sistem harga persaingan menyelesaikan 3 masalah pokok dalam ekonomi. Nah, sekarang evaluasi, ya. Sistem harga ini punya manfaat, yaitu dengan adanya sistem harga maka orang akan berusaha mencapai efisiensi alokasi sumber daya, ya, karena harga berhubungan dengan biaya, kan, ya. Ada harga itu ditentukan oleh biaya, kan, ya. Kemudian persaingan menekankan pada kebebasan ekonomi perorangan. Ya. Jadi dengan adanya persaingan maka setiap orang bisa dengan bebas memilih dan berusaha sesuai dengan kompetensinya, ya. Orang kan nggak mungkin, oh kamu harus jual nasi goreng terus biar rugi dia tetap jual nasi goreng, itu namanya ya nyari mati, ya, nyari rugi. Misalnya dia nggak laku di nasi goreng, akhirnya dia bikin gudeg dia bikin yang lain juga, akhirnya dia laku, ya. Ya, itu contohnya. Karena ada sistem harga maka orang bebas pindah dari satu usaha yang lain ke usaha yang lain, ya. Oh, ternyata usaha biasanya yang sektor usaha musiman itu apa ya, bukan mainan, ya. Biasanya adalah yang musiman lah, ya. Restoran, ya. Ya, kecuali rumah makan Padang. Rumah makan Padang biasanya cukup stabil, ya. Tapi kalau yang lain-lain kadang-kadang ada, ya, kue lebaran contohnya, ya. Kue lebaran itu musiman, ya. Setelah lebaran dia masa bikin kue lebaran terus kan nggak laku, akhirnya dia bikin kue yang lain, ya. Entah apalah kue, ya. Dia bikin roti gitu, ya. Atau sekarang lagi bikin mooncake, ya. Oke. Berikutnya, selain manfaat juga ada kritik. Kritiknya apa? Persaingan juga tidak selalu baik, ya. Persaingan tidak selalu baik karena kalau persaingannya itu adil, ya. Ya. Bukan adil, ya. Kalau persaingan itu kan ada selalu yang jagoan pisan gitu, ya. Jagoan sekali gitu, ya. Misalnya kayak tadi Nokia. Nokia dulu leading, ya. Kemudian era apa, handphone bodoh gitu, ya, handphone biasa, HP jadul, HP JD. Kemudian karena ada teknologi yang lain, akhirnya Samsung naik, Apple naik, ya, dan lain sebagainya, ya. Nokia-nya turun. Ya, jadi persaingan itu tidak selalu baik. Jadi beberapa perusahaan yang akhirnya yang leading punya kemajuan secara ekonomi, secara teknologi, akhirnya akan memonopoli pasar, ya. Coba sekarang orang pengen beli apa, oh maunya Samsung, maunya apa, iPhone, ya. Ya, kalau saya karena nggak sanggup akhirnya saya nggak beli dua-duanya. Ya, akhirnya saya beli yang biasa-biasa aja, ya. Nah, akhirnya karena pilihannya sedikit, akhirnya mengurangi kedaulatan konsumen. Akhirnya pilihannya makin sedikit, ya. Akhirnya cuma ya Samsung,
cuma Apple, iPhone, cuma yang lain-lain gitu, nggak ada lagi. Ini pasar handphone ya. Karena apa? Nggak ada lagi yang bisa bersaing. Akhirnya cuma milih dua ini dan satu lagi handphone Cina misalnya. Ya, gitu contohnya. Kemudian memungkinkan akumulasi kekayaan. Yang laku makin kaya aja. Wah, dua company ini, dua perusahaan ini makin lama makin kaya. Karena apa? Cuma dia yang bisa dibeli, cuma dia yang bisa jualan, ya. Ya, kelihatan kan? Ada polanya ya. Kemudian efisiensi hanya bisa dicapai bila tidak ada kondisi kegagalan pasar. Ya, jadi kalau bisa itu kalau sempurna. Padahal pada kondisi di dunia nyata itu tidak ada yang sempurna ya. Betul nggak? Ya. Dan juga ada kasus ya ada kasus-kasus tertentu yang misalnya itu tidak bisa tidak bisa kita sistem harga itu tidak berlaku. Contohnya adalah apa? Ini bisa dibaca ya. Soalnya contohnya atau kondisi barang-barang publik. Jadi contohnya misalnya apa? Sekolah, pendidikan dan sebagainya yang dikonsumsi oleh publik. Itu kan kita tidak bisa tidak berlaku sistem ekonomi mekanisme pasar, ya. Karena apa? Karena yang mengkonsumsi banyak orang, ya. Bukan individu, ya. Jadi efisiensi hanya bisa dicapai bila tidak ada kondisi kegagalan pasar atau barang publik, ya. Kemudian seringkali menganggap penyesuaian terjadi dalam waktu cepat, ya, karena kita mainannya cuma kurva demand segala macam, demand supply. Mikirnya oke, ekonomi kalau misalnya terjadi kondisi seperti kondisi tertentu, maka akan ada penyesuaian. Oke, kalau misalnya ini naik dia akan pindah, misalnya langka maka dia akan pindah ke bawah misalnya, ya. Nah, kurvanya akan bergerak bawah atas bawah segala macam, kiri kanan ya. Nanti kita akan jelaskan ya di bab ketiga atau bab keempat, ya. Padahal kenyataannya di dunia nyata itu ya nggak cepat juga gitu ya. Semua perlahan-lahan, ya. Karena apa? Karena manusia juga ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya. Contohnya misalnya permintaan tenaga kerja, ya, tenaga kerja untuk memproduksi tenaga kerja elektronik, ya. Misalnya dibuka pabrik baru, ya, di daerah misalnya di Indonesia, di daerah mana? Misalnya di Indonesia, di daerah Semarang dibuka pabrik baru dengan gaji yang lebih tinggi. Sementara semua pekerja rata-rata di daerah pabrik itu mana? Kerawang, ya. Apakah orang dari Kerawang itu bisa langsung pindah ke Semarang? Kan nggak juga, ya. Kemudian apakah orang di Semarang bisa langsung bekerja? Kan nggak juga, harus di training dulu, ya. Kenapa orang dari Kerawang nggak mau ke Semarang? Karena apa? Karena mungkin dia sudah beli rumah di situ, dia sudah cocok dengan lingkungan situ, ya. Akhirnya apa? Tidak mudah, tenaga kerja tersebut tidak mudah untuk pindah dari satu daerah ke daerah lain.
dari satu industri ke industri lain. Akhirnya apa? Industri yang di kota Semarang tersebut akhirnya tidak bisa berproduksi secara maksimal, ya, gitu ya. Itu contohnya di dunia nyata. Kemudian terakhir adalah saya ada yang lupa ya, teknologi dan spesialisasi. Ada yang keskip sama saya satu. Ya, teknologi dan spesialisasi, ya, kemajuan teknologi, spesialisasi dan penggunaan uang dalam masyarakat merupakan karakteristik atau ciri-ciri utama perekonomian pasar. Ya, ya kalau teknologi jelas ya, dengan adanya teknologi maka produksi akan lebih efisien, ya, produksi akan lebih efisien. Kemudian sumber daya yang tadinya misalnya digunakan lebih banyak menjadi lebih sedikit. Akhirnya terjadi alokasi sumber daya ke tempat lain, ya. Jelas, ya. Teknologi itu meningkatkan produksi, ya. Kemudian ada spesialisasi, ya. Karena tidak akan ada di dunia ini sesuatu yang bisa memproduksi berbagai macam, ya. Biasanya kalau bisa berbagai macam, dia akan lebih rendah daripada yang spesialis, ya. Kualitasnya, ya, efisiensinya lebih rendah. Oleh karena itu maka ada spesialisasi, ya. Ada orang yang misalnya pekerjaan saja, orang jadi insinyur terus, ya. Ada orang jadi dokter, ya. Ada orang jadi apa lagi? Montir, ya. Ada yang kerjanya jualan dan sebagainya, ya. Juga kadang ada faktor daerah, ya. Ada daerah yang cocok nanam beras, ya, nanam padi seperti Kerawang dan sebagainya. Tapi Kalimantan nggak cocok. Kalimantan mungkin cocoknya apa? Bikin kebun, ya, dan sebagainya, ya. Jadi semua otomatis akan ada spesialisasi, ya. Supaya apa? Supaya lebih efisien, ya. Nah, ada juga kekurangan spesialisasi, ya. Kalau spesialisasi dalam tenaga kerja, kekurangannya adalah monoton, ya. Orang bisa aja bosen, kerjaan saya gitu, lagi saya kerjaannya misalnya jadi insinyur ya itu saja, ya. Ya kerjaannya jaga ama, jaga akong, jadi perawat ya gitu aja. Jaga lagi bosen, ya. Sekali-sekali pengen tukar gitu, jadi apa, jadi pemain bola gitu, atau jadi artis gitu kan, ya. Tapi kan kemampuan nggak ada, ya. Ya, siapa yang cita-citanya jadi pemain bola gitu, ya, biar ikut Piala Dunia gitu, ya, bisa aja, ya. Bosan tiap hari nyuapin pasien, nyuapin ama, nyuapin akong. Sekali-sekali pengen jadi artis gitu, ya, biar bisa masuk TV gitu, ya. Juga ada saling ketergantungan, ya, ya. Kadang-kadang kalau misalnya orang kalau bahasa Sundanya apa ya, legek, ya, legek itu belagu, ya. Jadi misalnya gini, kalau spesialisasi misalnya ada orang yang jagoan lah, ya, akhirnya semua tergantung untuk si itu, ya, tergantung sama si karyawan tersebut, ya. Begitu karyawan tersebut nggak masuk aja, wah udah kacau, ya. Misalnya karyawan A misalnya, ya, siapa namanya ini, Haryanti misalnya, wah sudah paling jago untuk misalnya dia akongnya itu sudah, atau amanya sudah tergantung sama Haryanti, ya, nggak mau diganti lagi. Gitu Haryanti misalnya nggak mau pulang ke Indo atau gimana gitu, ya, waduh, si akongnya nggak mau makan atau amanya nggak mau makan, ya, misalnya. Akhirnya tergantung seperti itu, ya. Nah, berikutnya adalah spesialis sumber daya manusia membuat mereka hanya menguasai satu pekerjaan.
Akhirnya apa? Begitu dia ada pekerjaan tersebut itu sudah tidak laku, dia nggak bisa lagi pindah. Juga yang ketiga adalah, yang terakhir adalah masalah timbul akibat surplus akibat adanya spesialisasi, ya. Surplus spesialisasi misalnya dalam sisi tenaga kerja aja. Kalau orang udah kebanyakan, semua dulu pengen jadi pilot, ya, pilot semua, ya. Tiba-tiba pilotnya tiba-tiba pesawat terbang bisa terbang sendiri gitu ya. Aduh, semua yang jadi pilot kasihan ya. Tapi kalau perawat kayaknya enggak. Ya. Kayaknya susah deh. Orang sakit disuruh bertemu sama robot, susah gitu ya. Kayaknya masih aman. Kemudian aliran uang dan pendapatan, penggunaan dan fungsi uang, ya. Kita lihat di sini. Uang itu fungsinya adalah alat tukar. Zaman dahulu kala, zaman baheula ya, orang itu bertukar langsung, ya. Misalnya zaman dahulu, zaman sekian ribuan tahun yang lalu, misalnya si ini dari gunung gitu ya. Siapa namanya ini? Yang satu dari laut gitu ya. Tinggal di laut. Ya, sini ada kapal, ya. Nelayan gitu ya. Wah, yang ini butuh. Yang ini nanam padi. Siapa namanya ya? Si Yeni nanam padi, si Yeni ya. Kemudian si Kartini jadi nelayan. Ya. Akhirnya pusing, gimana carinya? Tuker. Wah. Kebetulan si Yeni jual berasnya beras Cianjur ya. Siang ini siapa lagi nih? Haryanti jualnya beras apa ya? Beras Rojo Lele lah, apalah. Wah, si ini juga kebetulan siapa tadi yang di sini? Kartini ya. Ya. Nah, si Kartini ini pengennya beras Rojo Lele. Wah, begitu ketemu sama si siapa ini ya nih, wah, pengen tuker, susah, karena nggak maunya beras Cianjur. Kenapa dia beras Cianjur? Maunya Rojo Lele, karena suaminya atau ibunya pengen Rojo Lele, ya. Kalau nggak Rojo Lele nggak mau makan, ya, terpaksa pindah, akhirnya baru ketemu, kan susah ya. Ya, kalau barter gitu kan jadi susah. Akhirnya apa? Timbullah uang. Ya, timbullah uang, akhirnya uang itu berfungsi sebagai alat tukar, ya. Dan juga selain alat tukar juga sebagai ukuran kekayaan, ya. Ukuran kekayaan ya, nilai barang dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang A, B, C. A ini si Kartini beli beras Rojo Lele dari si siapa tadi saya lupa. Ya. Kemudian yang beras Rojo Lele beli beras Cianjur, nggak tahu kenapa, padahal sama-sama beras, ya. Beras Cianjur beli ikan dan lain sebagainya ya. Begitulah ceritanya. Akhirnya uang itu mengalir dari A ke B ke C ke D, muter-muter lagi. Yang cuma di dunia biasanya dari A-nya jualan lebih banyak, belinya sedikit, akhirnya A tambah kaya, B tambah ada yang miskin, ada yang kaya dan sebagainya. Itu hukum alam ya. Nah, ini contohnya model aliran melingkar pendapatan, ya. Sumber daya ekonomi, produksi dan konsumsi rumah tangga. Kita lihat apa? Konsumsi rumah tangga. Rumah tangga itu mengkonsumsi sumber daya, mengkonsumsi apa? Barang-barang yang diproduksi oleh produsen, ya. Jadi produsen ini mengeluarkan barang-barang dan jasa-jasa, ya. Nah, konsumen itu apa? Membayar, ya. Membayar jasa, misalnya bus, membeli makanan dan membeli apalah, TV dan segala macam, pokoknya barang-barang kebutuhan dia. Nah, produsen
juga memerlukan input kan untuk produksi apa, sumber daya manusianya dari mana, dari rumah tangga. Sebenarnya memproduksi apa, tenaga, butuh apa, tanah itu yang punya siapa, rumah tangga juga ya. Jadi tanah, tenaga kerja, kapital dan lain sebagainya ya. Jadi dia, rumah tangga mengkonsumsi output produksi, sementara produsen mengkonsumsi sumber daya ekonomi. Nah disinilah uang bertukar, mengalir ya. Oke. Pendapatannya dari produsen mengalir ke konsumen rumah tangga, kemudian dari rumah tangga mengalir lagi ke produsen ya. Ya, produsen bayar gaji, bayar sewa tanah, bayar apa, bunga, bayar utang misalnya kalau minjemnya duit, kapital. Ya. Contohnya di sini. Ini ngerti ya, sama penjelasan dengan yang tadi ya. Ini slide terakhir. Barang-barang jasa dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, ini adalah aliran barang ya. Kalau ini aliran uangnya nih. Tuh, ya, yang di luar, bagian luar ini putus-putus aliran uang. Ya. Barang jasa dikonsumsi oleh apa? Oleh rumah tangga. Rumah tangga memberikan apa? Tenaga kerja. Tenaga kerja berarti mesti bayar gaji. Gajinya, duitnya ke sini. Yang ini apa? Duitnya juga masuk ke sini. Ya. Karena apa? Mesti bayar dong. Nggak mungkin dia mengkonsumsi barang atau jasa kemudian dia tidak bayar. Ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Sudah selesai. Pertemuan kita, ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Modul 1? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, yang menyebabkan kegagalan pasar banyak. Nanti kita pelajari di berikutnya ya. Nanti akan dipelajari di modul 5 ya. Struktur pasar industri persaingan murni, dan juga nah disitu akan ada penjelasan tentang kegagalan pasar ya. Oke, sampai sini berhubung waktunya sudah habis dan slide-nya juga sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Kalau belum paham dibaca lagi, jangan lupa dikerjakan. Tugasnya adalah tes formatif ya. Setiap tes formatif kalian kerjakan dan kalian tulis tangan ya. Kalau kurang jelas tinggal kalian tanya dengan senior kalian. Saya setiap semester tugasnya sama ya. Silahkan ditanya ya. Minta dari seniornya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Modul 2.